Memang tidak ada satu apapun yang tertutup terselubung di hadapan Engkau ya Tuhan. Maka dengan belajar tulus hati di hadapan-Mu kami datang. Bukan hanya lip service dengan bibir mulut suara kami menyanyi yang bagus-bagus, tapi tolonglah supaya kami sungguh-sungguh menghayati setiap kebenaran, baik yang didengar, dibaca, maupun dinyanyikan, agar kami bertumbuh, berakar di dalamnya, dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan secara nyata. Tentang hari ini kami mempersembahkan diri kami. Apa adanya kami datang kepada-Mu. Karena Engkaulah yang mau dan mampu menerima kami apa adanya, untuk kemudian membentuk, mengisi, menuntun kami agar kami hidup di jalan yang Engkau rencanakan bagi kami, untuk kemuliaan nama-Mu dan perkenan hati-Mu serta kebahagiaan bagi diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi karena kami boleh hadir, karena kami boleh membaca firman, merenungkan bersama-sama. Berkati anak-anak kami yang akan masuk ke dalam kelas bersama dengan pengasuh mereka, agar dari kecil mereka pun menemukan Tuhan Yesus, harta yang paling berharga di atas segala-gala tawaran dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore saudara-saudara. Selamat sore. Shalom. Shalom. Hari ini panggung saya turun ke bawah. Jadi yang tidak duduk di balkon mungkin kalau terhalang boleh agak maju, lebih enak berangkat. Ya, kalau saudara tidak keberatan. Senang bisa bertemu lagi, karena minggu lalu beberapa juga tidak bisa hadir. Dan saya katakan senang bertemu lagi meskipun kondisi fisik saya agak lemah, tapi Tuhan menguatkan kita untuk bertemu pada sore ini. Amin. Sebelum Jan tinggalkan ruangan, tolong dikurangi travelnya mungkin karena ada wing-wing. Terima kasih Jan. Terus saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari dua bagian. Saya ajak terlebih dahulu dari Matius 13, bagian yang lebih panjang, Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian sambil saudara membuka bagian tersebut, bila sudah menemukan, kalau masih ada waktu silakan juga membuka, menyiapkan 3 Yohanes. 3 Yohanes hanya satu pasal, jadi langsung di 3 Yohanes. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering, karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita pindah ke 3 Yohanes, surat kiriman Yohanes yang ketiga. Ada 3 surat kiriman Yohanes. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dari penatua, yaitu Yohanes sendiri, kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata tadi apa? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam kesempatan anugerah yang indah ini, pertama-tama saya hendak hatur terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saudara-saudara di Graceful Community. Ketika saya sakit beberapa hari yang lalu, baik sebelum mondok di Washington Hospital maupun ketika di sana dan sudah pulang, saya berterima kasih karena saudara-saudaraku di Graceful Community menyatakan perhatian dan kasih sayang kepada saya dalam berbagai bentuk. Ada yang menengok di sana maupun di rumah, yang telepon, yang mengantar saya ke emergency sampai larut malam menunggu. Ada yang mengantar begitu pulang kantor langsung jemput saya antar sampai malam tidak makan karena menemani saya. Ada yang perkenalkan saya dan antar saya ke akupunktur sebelum saya dipondokkan. Semua itu dalam pimpinan Tuhan. Bahkan ada saudara dari luar Graceful Community pun yang menaruh perhatian. Ya, saudari Lani Mesa, dan melalui dia saya juga mendapat satu info bagaimana melapor ke emergency supaya saya nggak ditelantarkan berlama-lama, melainkan langsung dilayani. Dalam waktu 10 menit saya sudah dipanggil masuk dan sempat di CT scan dan sebagainya. Ya. Secara keseluruhan kondisi saya oke-oke aja saudara. Otak masih terang, memori masih bagus, masih ingat semua dan masing-masing nama saudara. Saya di sana dites berkali-kali. Hi, how are you doing? What's your name? Tes lagi. When's your birthday? Berapa namanya? Hari ini bulan apa? Kamu ada di mana sekarang? Dan seterusnya. Dan memori masih bagus, secara bicara tidak terganggu, penglihatan, pendengaran semua. Wajah saya masih serupa, Masih tetap dan sama. biasa, bagus, Ya, hanya anggota bagian kiri, kaki dan lengan yang lemah. Kalau saya berjalan, rasa kosong, sesak ringan gitu. Bukan karena baru pulang dari Shaolin belajar ilmu ringan tubuh, tapi karena ini berat sebelah, yang kanan tuh biasa, yang kiri kok enteng gitu, seperti kosong ya. Dan koordinasi tangan kurang bagus. Anyway, kita berdoa minta kehendak Tuhan jadi. Apapun hidup milik Tuhan,
dalam segala keadaan milik Tuhan. Sampai kalau kita menghadap Tuhan, milik Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ketika saya di rumah sakit dan merenungkan bersiap untuk hari Minggu ini, digugah oleh kasih sayang saudara-saudara kepada saya, Tuhan ingatkan saya kepada ayat-ayat yang tadi kita baca, khususnya berangkat dari 3 Yohanes ayat yang keempat. Rasul